Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti blog Airtime bersama Caring Family Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu.
dari kasih-Mu. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Malam hari ini terimalah salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, beberapa waktu lalu salah satu acara televisi nasional yang cukup digemari oleh banyak orang di negara kita adalah Indonesian Liars Club. Mengapa? Karena pada acara tersebut mengupas kasus-kasus atau masalah nasional yang berhubungan dengan masalah politik, ekonomi, sosial, kriminalitas yang sementara ramai diperbincangkan di berbagai media elektronik maupun media cetak. Menariknya juga bahwa acara tersebut dihadiri oleh pengacara-pengacara hebat, pengacara-pengacara kelas atas, para politikus dan wakil rakyat, serta birokrat pemerintah yang turut menghangatkan perbincangan dan perdebatan dengan mengungkapkan argumen mereka berdasarkan analisa, data, fakta yang mereka miliki. Tujuannya hanya satu, yaitu mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya dari setiap peristiwa dan kasus yang terjadi pada waktu itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dunia yang kita hidupi yang syarat dengan kompleksitas kehidupan menuntut dan menantang setiap kita untuk hidup selalu di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Saudara, sebenarnya apakah kebenaran yang sesungguhnya itu? Firman Allah dalam Perjanjian Baru secara jelas, lugas, dan tegas memberitahukan bagi kita tentang kebenaran yang sesungguhnya ada dalam pribadi Yesus Kristus, dalam perbuatan dan karyanya di dalam dunia ini. Firman Allah dalam Yohanes 14 ayat 16a memproklamasikan bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus sendiri telah memproklamasikan itu, bahwa Ia adalah jalan, Ia adalah kebenaran, dan kehidupan. Saudara, Injil Yohanes menuliskan bahwa perkataan Yesus Kristus ini berkaitan dengan konsep keselamatan. Dan kebenarannya adalah keselamatan hanya ada di dalam Dia, Yesus Kristus, dan melalui Dia. Malam ini saudaraku, saya mau katakan bagi seluruh pendengar yang mendengarkan kebenaran firman Allah melalui Caring Family ini, bahwa siapapun Anda, apapun kebenaran yang saudara percayai hari-hari ini, dengar baik. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Yesus Kristus adalah satu-satunya kebenaran. Yesus Kristus adalah satu-satunya kehidupan. Siapapun yang hidup di luar Yesus Kristus tidak memiliki jalan yang lurus atau benar, tidak memiliki kebenaran yang sesungguhnya, tidak memiliki kehidupan dalam konteks kehidupan dalam kekekalan. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Allah sendiri terinkarnasi dalam kehidupan Yesus Kristus dalam pengajaran dan perbuatan serta karyanya, penebusannya bagi manusia. Manusia dengan kekuatannya dan usahanya tidak akan mampu hidup secara benar di hadapan Allah. Saudaraku, kata kebenaran di dalam bahasa bahasa Ibrani yaitu emet, yang diangkat dari kata kerja yang artinya aman. Secara harafiah berarti mendukung atau memantapkan. Ini digambarkan seperti lengan seorang ayah yang kuat sedang menggendong bayinya atau anaknya. Sementara di dalam bahasa Yunani digunakan kata aletheia untuk kebenaran, yang berarti suatu kondisi batiniah yang terbuka dan bebas dari keterikatan perasaan, kepura-puraan, dan kekeliruan serta dusta. Nah saudara, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka kebenaran sebenarnya menyangkut dua hal yang penting. Hal yang pertama yaitu suatu keberadaan di mana manusia
dibenarkan, justified oleh karya Allah di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 3 ayat 23 sampai dengan 26, firman Allah berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Hal yang kedua, bahwa manusia harus mentaati pimpinan Roh Kudus yang menuntun dan memampukannya hidup di dalam segala kebenaran. Firman Allah di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang." Saudara, di dalam Injil Yohanes, kata kebenaran digunakan sebanyak 56 kali, dan semuanya berhubungan dengan perkataan dan kehidupan dan perbuatan Yesus Kristus. Yohanes dengan tegas ingin menunjukkan lewat Injil yang ditulisnya bahwa memahami dan menggali sebuah kebenaran yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Yesus Kristus yang adalah Allah. Saudara, dunia yang kita hidupi ini menghidupi pelbagai kebenaran. Kebenaran ilmiah, kebenaran fisika, kebenaran matematika, kebenaran sosial, kebenaran hukum, dan pelbagai kebenaran lainnya. Saudara, Harvard University adalah universitas terkemuka di Amerika yang menjadi dambaan mahasiswa di seluruh dunia. Dan di sana logo Veritas terpampang di sudut-sudut kampus tersebut. Nuansa Veritas terpampang di mana-mana, di antaranya the Eye of God, the Bible, Holy Spirit, dan pelbagai logo-logo yang diangkat dari firman Allah. Nah, sebenarnya apa arti veritas? Saudara, veritas adalah kata yang diangkat dari bahasa Latin yang artinya kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa sesungguhnya manusia tidak lepas dari sebuah kenyataan bahwa manusia adalah sosok ciptaan dari Sang Pencipta. Dan hubungan antara pencipta dan ciptaannya adalah kebenaran yang tidak dapat ditolak. Karena itu adalah sebuah nature daripada setiap manusia. Manusia tidak dapat lepas dari pencarian akan sebuah kebenaran, karena manusia memiliki sense of divinity. Sang Kreator, yaitu Allah, adalah Allah yang sesungguhnya benar. Tidak ada kesesatan apalagi dosa di dalamnya. Oleh sebab itu, manusia sudah seharusnya menjadi ciptaan yang patuh, yang juga memiliki nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam Allah. Tetapi menjadi problem terbesar manusia adalah karena manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan kebenaran tidak ada di dalam manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hakikatnya manusia membutuhkan kebenaran. Saudaraku, ada sebuah cerita seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Ia adalah seorang filsuf modern yang mempopulerkan dirinya dengan Death of God Theology. Ia mengatakan bahwa kebenaran ada di dalam diri setiap manusia yang berhasil menjadi Übermensch atau manusia super. Dan konsep Übermensch yang tercipta dari hasil blonderan atau gabungan dari semangat mitologi Yunani, yaitu Apollonian atau dewa kuasa atau dewa ambisius, dan dewa Dionysian, itu dewa mabuk atau dewa nafsu. Menurut Friedrich, gabungan mitologi tersebut diharapkan dapat menciptakan manusia yang hebat, manusia yang sukses.
Bapak Ibu, memang bagi dunia sukses itu adalah segala-galanya. Artinya jika kita tidak berada di puncak gunung, maka kita bukanlah apa-apa, alias tidak diperhitungkan sama sekali. Kembali kepada cerita tentang Harvard, universitas yang berbasis pada veritas tersebut telah mengalami pergeseran nilai-nilai kebenaran yang sejati yang tadinya diangkat dari kebenaran firman Allah telah berubah, telah bergeser oleh semangat Abrahams, semangat manusia sukses, semangat manusia hebat. Banyak sekali memang orang-orang hebat, orang-orang sukses yang sudah dicetak oleh kampus ini. Tetapi sayangnya, veritas yang sejati, kebenaran yang sejati yang bersumber dan berpusat dari Allah telah diganti, berpusat kepada manusia sukses, manusia hebat, manusia yang cakap melakukan segala sesuatu. Saya mau katakan malam hari ini bahwa sesungguhnya pergeseran veritas atau kebenaran yang sejati tidak hanya terjadi di dalam lingkungan pendidikan seperti Harvard University, tetapi telah terimbas di dalam dunia keluarga, bahkan dunia gereja. Para pemimpin keluarga juga pemimpin-pemimpin gereja hampir-hampir lupa bahwa kebenaran yang sesungguhnya bersumber pada Allah, berpusat pada Allah, sumber segala sesuatu. Bukan pada kehebatan, kecakapan, good skill, good leadership, dan segala sesuatu yang bersumber pada manusia sukses. Malam hari ini saya mau katakan bahwa belajar kepada orang-orang sukses itu baik. Tetapi jika saudara ingin mencari sebuah kebenaran yang sejati, maka tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita harus kembali kepada firman Allah. Yohanes 8 ayat 31-32 mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Haleluya, haleluya. Tetaplah di dalam kebenaran firman Allah yang menuntun engkau hari lepas hari untuk hidup benar dan menyenangkan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime Caring Family Ministry. Informasi dan pelayanan lebih lanjut, hubungi call center Caring Family di 0813 126 07717 bersama Pendeta James Tuhumuri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.